يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat dan karunia Allah. Pada siang hari ini kita masih dapat berjumpa untuk bersama-sama mengerjakan ibadah salat Jumat di hari yang sangat mulia ini dibandingkan pada hari-hari yang lainnya, yaitu hari Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa dan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Hadirin rahimakumullah, mahabbah atau cinta adalah salah satu nikmat rasa yang Allah anugerahkan kepada manusia sebagai bentuk kasih sayangnya Allah kepada makhluknya. Betapa pentingnya perasaan ini sampai dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menghubungkan rasa cinta ini dengan keimanan. An Anas an Nabi SAW qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, tidaklah beriman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas menunjukkan bahwa keimanan seseorang dapat dikatakan sempurna apabila ia bisa mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Sepanjang dalam hal kebaikan, saudara yang dimaksud di sini tidak terbatas hanya saudara kandung, saudara seayah ataupun saudara si ibu, akan tetapi lebih luas lagi mencakup saudara sesama manusia. Hadirin rahimakumullah, perpecahan dan permusuhan tidak lagi menjadi hal yang baru di lapangan hari ini. Dewasa ini masyarakat tampak lebih mudah tersulut emosi yang kemudian berujung pada cacian dan hinaan hanya karena masalah-masalah furu', perbedaan golongan, instansi, suku, atau bahkan mazhab yang dianut menjadi ranah yang sensitif yang sangat rentan terjadi gesekan karena berbeda pendapat. Ini adalah suatu masalah besar yang harus mendapat perhatian dari kita kaum muslimin. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW menjanjikan kenikmatan besar berupa naungan pada hari kiamat bagi orang yang mencintai sesama saudaranya. An Abi Hurairah an Nabi SAW qala sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh al-imamul adil wa syabbun nasha'a fi ibadatihi rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allaqu fil masajid wa rajulani tahabba fillah ajtama'a
wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 7 golongan orang yang beriman yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Tuhannya, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka tidak bertemu kecuali karena Allah dan berpisah karena Allah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menjelaskan bagaimana Allah dan Rasul-Nya sangat memperhatikan dan menghargai kecintaan seorang hamba kepada hambanya yang lain. Pada hari kiamat, manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menunggu hisab amal perbuatannya. Di sini manusia akan merasa sangat kepayahan dan kondisi mereka tergantung pada amal yang mereka kumpulkan ketika berada di dunia. Maka akan sangat beruntunglah orang-orang yang mendapatkan naungan Allah pada hari itu. Hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad diutus oleh Allah bukan sekedar untuk menyebarkan agama Islam, namun juga menyebarkan kedamaian dan perdamaian. Lupakah kita bagaimana Nabi Muhammad di bawah kepemimpinannya berhasil mempersatukan kaum Aus dan Khazraj yang dalam sejarah disebutkan telah berselisih lebih dari 100 tahun, atau kaum Muhajirin dan Ansar yang dari latar belakang ekonomi sangat berbeda namun mampu bersatu dan saling tolong menolong, bahkan lebih erat daripada saudara-saudara. Oleh karena itu, dengan meneladani kisah pada masa lalu, tidak seharusnya umat Islam zaman sekarang mudah terprovokasi hingga merenggangkan ukhuwah Islamiyah. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Ali Imran ayat 103. Hadirin rahimakumullah, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Saling memberi, menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing sebagai sesama makhluk Tuhan merupakan salah satu cara untuk menjaga keberlangsungan hidup. Namun perlu disadari, ketergantungan dengan orang lain tidak akan lenggang bila hanya berdasarkan unsur kepentingan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad menganjurkan agar mencintai sesama manusia itu secara tulus karena Allah, dan tidak boleh melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sabda Rasulullah, "Salasun man kunna fihi wajada ta'mal iman. Man kana yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa Allah. Wa man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa man kana ayyulqa finnar ahabba ilaihi min ayyarji'a fi kufra ba'da an anqadhallahu minhu." 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang, ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu orang yang mencintai seseorang
namun tidak mencintainya kecuali karena Allah. Orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Dan orang yang lebih cinta dimasukkan ke dalam neraka daripada kekufurannya kepada Allah setelah Allah menyelamatkannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menjadi semacam batasan untuk kita semua, agar kadar cinta yang kita berikan kepada manusia tidak melebihi kadar cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Mengapa demikian? Berlebihan mencintai manusia membuat manusia lalai, karena hakikat mencintai adalah berusaha memberi yang terbaik kepada orang yang dicintai, bahkan terkadang mampu mengorbankan apapun demi orang yang dicintai. Sehingga ketika menempatkan Allah dan Rasulnya di tingkat teratas, kita akan mendahulukan ketaatan kita akan mendahulukan ketaatan akan segala syariat yang Allah tetapkan dan meneladani setiap sunnah yang Nabi ajarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menguatkan cinta karena Allah. Antara lain, mengabarkan kepada orang yang dicintai bahawa kita mencintai, mengabarkan kepada orang yang dicintai bahawa kita mencintainya karena Allah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, apabila salah seorang dari kalian mencintai saudaranya, hendaklah dia mengutarakan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, menebarkan salam. Nabi bersabda, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang apabila kalian melakukannya, niscaya kalian akan saling cinta? Tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, saling memberi hadiah. Saling memberi hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, saling antusias terhadap ketaatan dan meninggalkan maksiat. Tidaklah dua orang yang saling mencintai lalu terpisah. Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fidil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, aqimus shalah.